Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Terisha Kalista Anggi Kristianti dengan NIM 201434022 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu permasalahan multikultural dan pentingnya pendidikan multikultural dalam keluarga. Pendidikan merupakan proses pendewasaan suatu individu untuk berkembang dan memperoleh kemampuan sosial. Dalam hidup bersosial, banyak sekali keberagaman dalam masyarakat, baik dari kebiasaan, kegemaran, maupun kemampuan. Nah, keberagaman tersebut dikaitkan dengan istilah multikultural. Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam keberagaman suku, agama, dan budaya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menanamkan sikap menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan ras, suku, budaya, dan lain-lain. Istilah multikultural di Indonesia muncul akibat kondisi kultur sosial dan geografis Indonesia yang sangat beragam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang setiap pulaunya memiliki keberagaman dan kebudayaannya masing-masing. Dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan Bhinneka Tunggal Ika itulah yang menjadi pemersatu berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Sehingga hal tersebutlah yang memunculkan konsep multikultural di mana kita harus saling menghargai adanya perbedaan. Apa sih tujuan dari pendidikan multikultural? Salah satu tujuan dari pendidikan multikultural adalah melatih siswa dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Menurut Jane Banks, pendidikan multikultural memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan. Dimensi yang pertama adalah dimensi integrasi isi. Pada dimensi ini, guru dapat menggabungkan materi pembelajaran dan materi yang berkaitan dengan materi multikultural. Dimensi yang kedua adalah dimensi konstruksi pengetahuan. Dimensi ini, para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang para siswa miliki. Dimensi yang ketiga merupakan dimensi pengurangan prasangka. Pada dimensi ini, guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang adanya perbedaan kelompok. Nah, pada penerapan dimensi ini dapat menjadikan para siswa dapat lebih bersahabat dengan adanya perbedaan. Dimensi yang keempat merupakan dimensi pendidikan yang adil. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan yang adil antara lain adalah strategi belajar dengan bentuk bekerja sama dan bukan merupakan cara yang kompetitif. Dimensi yang kelima merupakan dimensi pemberdayaan budaya dan struktur sosial. Dimensi ini penting untuk dilakukan dalam memberdayakan budaya anak-anak yang akan dibawa ke masyarakat yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Saat ini, banyak sekali isu-isu mengenai permasalahan multikultural. Sebagai contoh adalah permasalahan rasisme dan bullying. Bahkan, kasus rasisme dan bullying saat ini banyak dilakukan oleh anak-anak dan kaum muda. Hal itulah yang membuat pendidikan multikultural sangat penting diberikan sejak dari keluarga. Sebagai contoh, terdapat kasus bullying yang dilakukan oleh siswa yang masih anak-anak kepada anak-anak yang lain. Salah satu penyebab terjadinya bullying ini adalah karena adanya perbedaan budaya, ras, agama, dan lain-lain. Kebanyakan, bullying yang dilakukan pada permasalahan multikultural dilakukan secara verbal. Hal-hal itulah yang harus dihindari sejak dini. Nah, hal tersebut dapat dicegah dengan memberikan pendidikan multikultural dalam keluarga. Sekian penjelasan informasi dari saya. Terima kasih.